Pengen nggak sih kamu bisa meningkatkan energi kamu, vibrasi kamu, dan frekuensi kamu lebih tinggi lagi? Karena ketika energi kamu, frekuensi, dan vibrasi kamu semakin meningkat, semakin membesar, apa yang kamu manifestasikan atau apa yang kamu inginkan pasti lebih mudah untuk kamu dapatkan. Yang pertama, kamu perlu melepaskan energi negatif dan karma yang ada di dalam diri kamu. Energi negatif itu tersimpan di dalam setiap organ besar di dalam tubuh kamu. Jadi bagi kamu yang sering mengalami pegel-pegel, mengalami tubuh kamu yang mudah capek di pinggang kamu, di punggung kamu, bahkan di setiap sendi kamu, hal itu bukan karena ada penyakitnya, tapi ada endapan energi negatif yang tersimpan di situ. Energi negatif itu masuk pertama kali lewat ujung tulang ekor kamu. Ketika dia masuk lewat ujung tulang ekor kamu, maka perlahan dia akan naik ke atas. Dan ketika dia naik ke atas, dia akan tersimpan di setiap organ besar di dalam tubuh kamu. Dan energi negatif ini berasal dari emosimu sendiri atau dari energi orang lain yang kamu serap. Jadi apalagi kalau kamu seorang tipe yang penyerap, biasanya mereka punya aura hijau seperti para dokter, terapis, dan orang-orang yang menyembuh. Dia biasanya lebih cepat untuk menyerap lingkungannya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tidak bekerja di bidang seperti itu juga mampu menyerap energi di lingkungannya lebih cepat. Artinya kalau kamu lebih mudah capek, nah itu tanda kamu lebih sering menyerap energi negatif di lingkunganmu. Ketika kamu sudah paham, kamu perlu melepaskan energi negatif dan karma negatif yang ada pada tubuhmu. Yang kedua, rasakan dan nikmati setiap emosi yang hadir di dalam diri kamu. Jangan pernah mengabaikan mereka. Semakin kamu menikmati emosi yang muncul dalam diri kamu, tanpa kamu menolak, menekan, apalagi mengabaikan mereka, itu justru akan menyehatkan diri kamu. Kebanyakan kita itu hanya menerima yang enak-enaknya saja. Begitu ada perasaan yang tidak nyaman, yang tidak enak, kamu segera tolak, kamu segera tekan, bahkan kamu abaikan hal itu. Emosi itu sifatnya ketika kamu sadari, ketika kamu terima, ketika kamu izinkan untuk dia muncul, dia hadir, dia akan perlahan menghilang dengan sendirinya, dan pasti di balik itu ada pesan yang dia sampaikan ke kamu. Misalnya, ada perasaan tidak nyaman ketika kamu misalnya sebenarnya mau ketemu sama orang. Nah, sebenarnya dia hanya memberikan sebuah pesan bahwa kamu harus hati-hati dengan orang itu. Namun, karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana memahami kode-kode atau alarm yang diberikan tubuh kita untuk memahami situasi yang di luar, karena memang kita hanya diajarkannya keluar, tidak pernah diajarkan ke dalam, jadi kita tidak akan pernah paham apa saja kode-kode atau alarm yang tubuh kita munculkan. Yang ketiga, sembuhkan trauma, luka batin, dan mental blockmu. Ketika energi kamu masih tersumbat oleh tiga hal itu, mental block, trauma, luka batin, bahkan inner child kamu yang negatif, itu yang menghambat energi kamu jadi semakin membesar. Istilahnya masih banyak kotoran batin, kotoran hati. Ketika hati kamu masih belum bersih, belum murni, masih kotor, maka itu akan sulit sekali untuk kamu mendapatkan pencerahan. Sulit sekali untuk kamu mendapatkan pemahaman dan kesadaran akan kehidupan ini. Jadi bersihkan ketiga hal itu. Kemudian yang selanjutnya, percayakan pada intuisimu dan biarkanlah diri kamu tumbuh. Artinya bagaimana? Misalnya intuisi kamu mengarahkan untuk bertemu dengan si A, maka bertemulah. Intuisi kamu menyuruh untuk belajar dengan orang ini, belajarlah. Intuisi kamu ketika mendapatkan pemahaman misalnya sesuatu, maka kamu selamilah. Jadi ikuti saja intuisimu. Nggak perlu melihat harganya, tidak perlu melihat seberapa jauh, tidak perlu melihat apakah itu mudah atau susah.
Begitu intuisimu sudah mendorongmu, lakukan saja. Itu pasti membuatmu lebih baik. Contoh seperti waktu itu, jadi intuisiku mendorong bagaimana supaya aku belajar kepada seorang guru. Ketika aku mengikuti saja dorongan intuisi ini untuk belajar suatu keilmuan, dan memang investasinya tidak murah, bahkan bisa sampai mengeluarkan 3 digit, artinya ratusan juta, untuk belajar keilmuan tersebut, ya maka dikeluarkan saja. Karena memang bisa jadi itu yang aku butuhkan, itu yang aku perlukan, nggak perlu mikir. Yang penting ketika aku merasa butuh, merasa cocok dengan hal itu, penuhi. Dan memang ada uangnya, lakukan. Kecuali memang kita belum ada uangnya, maka nggak perlu dipaksakan dulu. Biarkan diri kita memantaskan diri sampai nanti ada uangnya, baru kita belajar. Itu jauh lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak merasa terbebani oleh yang namanya hutang. Karena kita berhutang saat belajar itu, akhirnya kita terbebani, kok nggak ada hasil, kok nggak ada efeknya. Malah akhirnya mengkacaukan semuanya. Yang harusnya kita lakukan itu seperti investasi atau seperti sedekah. Begitu kita keluarkan, ya wis, nggak usah dipikirin. Yang penting dijalani latihannya, dijalani prosesnya. Dan kita yakin dengan ilmu ini kita bertumbuh lebih baik. Itu yang penting. Kemudian yang kelima, maafkanlah dirimu dan semua orang yang pernah menyakitimu. Kamu perlu menyadari bahwa kita jarang meminta maaf dan memaafkan diri sendiri. Kita lebih sering menghakimi, menghina, bahkan menolak diri sendiri. Maka mulai sekarang, maafkanlah dirimu. Apa yang perlu kamu maafkan? Ya misalnya kamu selama ini mengabaikan tubuhmu, mengabaikan badanmu. Kamu minta maaflah kepada tubuhmu. Karena mungkin selama ini kamu terlalu jauh mikirnya keluar atau terlalu sering berpikir keluar. Tidak pernah kamu melihat ke dalam. Ketika kamu mulai menyelami ke dalam dirimu, maka kamu akan semakin bersyukur. Kamu akan semakin merasakan kenikmatan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Itulah kenapa COVID kemarin banyak orang yang kesadaran spiritualnya meningkat. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada saat itu mereka tidak disibukkan dengan aktivitas yang di luar. Mereka disuruh untuk berada di rumah dan pada akhirnya mereka mulai menyelami ke dalam. Disitulah mereka mendapatkan pemahaman dan pencerahan. Kemudian yang keenam, terima dan cintai dirimu apa adanya. Semakin kamu bisa menerima dirimu apa adanya dan mencintainya dengan sepenuh hatimu, kamu akan semakin mudah untuk mendapatkan apapun dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena alam semesta juga akan mencintaimu seperti yang kamu lakukan. Kamu mungkin lebih mudah mencintai orang lain, karena orang itu mungkin lebih mengisi kekosongan yang ada di dalam dirimu. Ya wajar, karena kamu tidak pernah mengisinya. Maka begitu ada orang yang mengisi kekosongan itu, akhirnya kamu bergantung dengan orang tersebut. Coba ketika kamu mengisi kekosongan dirimu sendiri, dan pada akhirnya kekosongan itu berubah menjadi luapan energi yang begitu besar, di mana kamu merasakan rasa cukup, rasa bahagia, rasa kaya. Kamu tidak lagi butuh pengakuan dari orang lain, kamu tidak lagi butuh siapapun di dunia ini. Kamu hanya mencintai mereka, mengasihi mereka, selayaknya kamu mencintai dan mengasihi dirimu sendiri. Dan itulah ketulusan, itulah kepolosan. Artinya di situ kamu kembali ke fitrah dirimu. Kebanyakan orang ketika memberi sesuatu ke pasangan, ke anak, atau ke siapapun yang bahkan tidak pernah dikenalnya, cenderung mereka pamrih karena mereka masih miskin secara batin. Kalau kamu masih miskin secara batin, kamu akan menuntut apapun yang sudah kamu berikan keluar. Tapi kalau kamu sudah kaya di dalam, kamu hanya memberi, tidak mengharapkan kembalinya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, dan kalau kamu ingin memaksimalkan energi, vibrasi, dan frekuensi kamu dengan memanfaatkan keenam hal tadi, kamu bisa mengikutinya di program private
coaching selama 2 hari bersama saya. Dan di sana kita akan belajar banyak hal. Tentunya setelah program itu selesai, kamu tidak dilepas begitu saja. Kamu masih mendapatkan bimbingan dari saya selamanya. Sampai ketemu di kelas dan enjoy the next video.